waiting list, daftar tunggu bisa 12 tahun, bisa 10 tahun. Daerah Makassar sampai ini bisa 20 tahun, Papua 6 tahun. Kenapa mesti kita harus nunggu yang 20 tahun, nunggu 12 tahun? Kan ada umroh, haji juga bisa kita lakukan kapan saja, bulan apa saja, kecuali bulan-bulan yang sudah ditentukan. Awal Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah masuk bulan haji. Rasulullah pernah melaksanakan umrah dulu baru haji. Rasulullah haji 1 kali waktu haji wada. Lakukan seandainya pun haji kita tidak lakukan, umrah juga kita tidak lakukan, untuk manifestasi rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Kita masih ada lagi dalam perubahan. Tingkatan biayanya itu ringan. Haji sekian, umroh di bawah haji, kurban cuma 2 juta. Ini pun wajib bagi orang diberikan kemampuan oleh Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kau, awalnya kepada Nabi Muhammad, tapi saat ini berlaku bagi umat Nabi Muhammad, nikmat yang banyak, nikmat yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Fasholli li rabbika, lakukanlah sholat, sholat fardu atau sholat sunnah dan termasuk sholat Idul Adha. Itu merupakan tanda syukur kita kepada Allah SWT. Wanhar, ini perintah, dan berkurbanlah. Seandainya kita masih tidak mau juga, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membenci abtar putus dari rahmat Allah. Jadi oleh sebab itu, haji, umrah dan kurban itu merupakan ibadah latihan, ibadah ritual, ibadah mahdoh, yang tujuan diciptakan manusia dan kita ini adalah seluruh hidup kita untuk mengabdi kepada Allah SWT, sebagaimana dikatakan dalam surat Ad-Dariyat 50. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seluruh hidup kita, bangun tidur, sebelum tidur, pergi, berbicara, bersikap, berpikir, semua untuk menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan diciptakannya manusia. Kemudian baik yang namanya kita bicara haji, bicara kurban, kita tidak akan lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Jadi dalam Al-Quran ada uswatun hasanah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Sungguh ada pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama orang yang beriman kepada Ibrahim di saat itu, yang mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami barok, kami berlepas diri daripada kamu, dari apa yang disembah oleh kamu selain Allah.
Pertama, jadikan teladan kita harus sabar. Ibrahim baru putus hubungan dengan apa? Inna burwa'u seluruh yang penabian musyrik. Jadikan teladan sebagaimana Nabi Ibrahim memberikan putus hubungan kepada seluruh penabi yang musyrik. Satu. Yang kedua, kepada pengabdi selain Allah. Yang ketiga, harus mengkafirkan kafarnya. Nabi Ibrahim mengkafirkan kepada penyembah yang musyrik itu. Kafirkan. Kalau bahasa sekarang takfir. Saya baca di dalam surat Abu Bakar Al-Baghdadi khalifah sekarang itu lebih takfir daripada gurunya Abu Qatadah Al-Palestin. Kalau memang harus kafirkan Nabi Ibrahim mengkafirkan orang penyembah berhala, kafirkan seluruh orang musyrik. Apalagi di situ menunjukkan kesetiaan kecintaan Nabi Ibrahim hatta tu'minu billahi wahdahu. Baru kita nyatakan baru kita nyatakan setia hanya kepada Allah satu. Luar biasa kita kenalkan ini bahwa jadikan teladan yang baik, sikap wala dan baik yang benar dalam hidup kita. Yang kedua, uswatun hasanah juga itu dibawa oleh Nabi kita Rasulullah SAW dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sungguh itu double dalam ilmu ma'ani, lamnya lam kosong, kotnya kotak demi sungguh. Satu kalam mobar, kalau bagi yang murid ini nggak usah lagi pakai tauhid. Orang yang ikan pakai tauhid demi. Bagi orang yang banyak demi sungguh. Double bahwa tidak ada lagi uswatun hasanah yang perlu kita ambil di dunia ini kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Pernah Umar mengatakan gini, pada saat Rasulullah membawa satu berita, saya tanya, wahai Rasulullah, apakah ini Muhammad sebagai Rasulullah? Apakah hanya Muhammad bin Abdullah? Kalau Muhammad sebagai Rasulullah, sami'na wa ata'na. Tapi kalau Muhammad bin Abdullah, barangkali boleh saya Rasul, barangkali bisa berjihad dan sebagainya. Sama Nabi Ibrahim juga uswatun hasanah, Nabi Muhammad juga uswatun hasanah. Kenapa? Ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu bukan ajaran yang baru, dan memang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad, oleh Nabi Ibrahim dilanjutkan, menunjukkan bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim. Kata Syekh Al-Allamah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah mengatakan, laisa lil qulub sururun wala ladatun tamakkunan bi mahabbatillah. Wala mungkin mahabbatillah illa bi qadrin an kulli mahbubin siwa. Itu hakikat. Tidak Indonesia. Tidak ada kebahagiaan dalam hati dan kenikmatan yang paling sempurna kecuali mahabbah kepada Allah, kecuali cinta kepada Allah SWT. Tidak mungkin, walaupun mungkin tidak mungkin akan mendapatkan mahabbah kecuali tidak bikarodi, kecuali yang terpaling berseluruh kecintaan kepada selain Allah SWT. Bisa itu kita anak udah lepas, mau usah bulan kita tahun ini, kita kan beli ini. Itu berarti saat kita menjadi syaitan. Suatu saat anak kita juga menggagalkan keinginan kita untuk ibadah kepada Allah. Apa itu rahmat Allah SWT? Apa sih seluruh puncak teladan Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW? Apa puncaknya? Yang harus ingat, seluruh pergerakan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dari pencarian Allah
mencari hidayah, jadi hidayah dari bertumbuh. Saya pernah punya tetangga di kampung, pernah ada manusia baik, pernah ada tetangga, anak orang tapi nggak pernah sholat. Saya tanya, udah mana itu? Belum ada hidayah wajib. Nah hidayah itu bukan itu harus dicari sebagai Nabi Ibrahim alaihissalam. Harus dicari. Pencarian Allah. Dia bintang, dia bulan, dia matahari, semua ditolak. Bukan itu Rabbul Alamin. Wajah wajah lagi pada sahabat Habibah Muslimah wa anak-anak. Tidak cukup. Dakwahkan keyakinan itu kepada bapaknya keluarga. Dakwahkan kepada kaumnya. Dakwahkan kepada penguasa Namrud yang itu juga dilakukan oleh Rasulullah. Kadang-kadang ulama-ulama kita aneh. Kita hari raya hari Sabtu pagi. Kenapa mesti hari raya? Kalau bukan permainannya dengan jalan putih Mekah. Memang tidak lewat militer, tidak lewat peperangan. Tidak jalan semua tidak, tapi proses menjaga perang demi perang. Setelah Fathu Mekah itu tunduk Abu Sufyan sampai Islam, hancurkan seluruh berhala-berhala di Mekah. Jadikan Mekah menjadi Darul Islam yang tadinya Darul Islam. Dan berlanjut Abu Bakar Siddiq bertindak terhadap kaum yang murtad, nabi-nabi palsu, diperangi sampai tunduk. Khalifah Umar dia merobohkan pemerintahan Romawi dengan Persia yang saat itu sangat kuat. Khalifah Utsman dia temukan negara-negara sekitarnya, Mesir, Yaman dan semua harus menerima Khalifah Utsman dan terus berlanjut. Innalillahi. Setelah 88 tahun umat Islam tidak punya pimpinan dunia. Pantas lebaran tidak pernah sama. Diacak-acak, dicari-cari umat Islam masih jauh-jauh di dunia. 88 tahun tidak punya khalifah di dunia. Tapi ada hadis Hudzaifah bin Yaman mengatakan, nubuwah, khalifah Rasyiddah, mulkan Al-Bab, mulkan Jabari, nanti akan datang. Kita pakai haji nubuwah lagi. Insya Allah saya yakin kita tidak kurang, karena sudah tegak deklarasi Khalifah Abu Bakar Al-Baghdadi dengan kekuatan kita yang tidak bisa dipikirkan lagi. Insya Allah kalau ini memang sudah pertolongan Allah. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa fihim. Allah berjanji kepada kamu orang beriman dan orang yang beramal soleh untuk membuat kekuasaan di muka bumi sebagaimana tadi sudah ada kekuasaan yang sebelumnya, zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Ini 88 tahun pemerintahan demokrasi, pemerintahan diktator yang menghancurkan bangsa di dunia. Hanya satu-satunya kita. Mari kita terima khalifah itu. Berikan untuk nanti wala yukinanna lahum, nanti akan ditentukan bin kamu yang dimulai wala yubatilannahum min ba'di hukum amna, dan pasti Allah akan ganti rasa takut terhadap orang-orang yang dibikin kita aman. Tidak pernah takut kita itu. Apa yang mesti ditakutin? Itu adalah satu lembaga taktis yang mengantarkan khalifah untuk khalifah dunia. Kenapa mesti disalahkan? Prosesnya panjang. Rasulullah sudah prosesnya panjang sampai menjadi negara Islam. Nah, ada ayat Quran yang perlu kita kaji dalam surat Ibrahim. Islam itu datang, ajaran Islam itu nikmat Allah yang paling sempurna, yang harus disyukuri oleh umat Islam. Para pejuang Islam di berbagai negara-negara Muslim membebaskan dari penjajah-penjajah kafir, Belanda, Inggris, Prancis,
Jepang semua di berbagai negara muslim itu satu nikmat Allah. Mereka beragama Islam, mereka beriman kepada Allah, dan Allah berikan kekayaan tiap-tiap negara muslim itu. Silahkan baca dalam kata sejarah dunia, seluruh negara yang muslim itu pasti kekayaan yang melimpah, termasuk Indonesia. Allah berikan kemerdekaan dari penjajah Belanda, Allah berikan kemerdekaan dari penjajah Jepang, berikan amanah. Siapa yang akan mengatur ini? Apa kata Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim 28? Alam tara ilal ladina badalu nikmatallahi kufran wa alqawhum badalu bawah. Apa kamu tidak perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kufuran? Mereka menjatuhkan kaumnya ke lembah kudasan, jahannam yaslaunaha, sedang mereka jahannam masuk. Wabisal qarar. Contoh, begitu lama memerintah penguasa pertama di Indonesia, nikmat Allah kemerdekaan, mereka ganti dengan kekufuran ajaran dasar komunis. Orang-orang Islam yang memperjuangkan Islam di negara ini dipenjara, dibubarkan organisasi Masoni. Terjadilah tiga proses. Seperti ajaran komunis, ajaran kekufuran. Nikmat Allah Islam diganti dengan kekufuran. Jatuh penguasa pertama, muncul penguasa kedua. Diterapkan lagi sistem ajas tunggal Pancasila yang kufur juga. Klinik mengganti nikmat Allah di negara ini dengan kekufuran, menggiring bangsa Indonesia ke lembah binasa jahannam yaslaunaha wa bisal qarar. Wajah mereka menjadikan sebagai Allah anda. Habis orde baru muncul orde reformasi sama aja, merugikan umat Islam. Sekarang lagi muncul yang luar biasa lebih jahat pada kita. Belum memerintah berapa banyak seruan-seruan yang menghina Islam. Coba silakan baca untuk presiden yang baru nanti pemerintah kita itu lebih parah, dipasung umat Islam. Percaya. Contoh, semua yang ada peraturan-peraturan yang berlaku. Dulu ada PAK MPR 2566 larangan PKI minta dibuatkan sejak itu. Kemudian larangan nikah beda agama sekarang itu diutak-atik supaya bisa dilegalkan berbeda agama. Ini kan menggiring kristenisasi dan pemurtadan bagi Islam Indonesia. Belum lagi apa? Kelompok-kelompok liberal, kelompok-kelompok sesat dompleng di pemerintahan yang baru nanti ini. Muhammadiyah, Musiah kafir, itu adalah Syiah yang impor masuk Indonesia dari Iran, dari Libanon, Nusairat, yang Rafido yang masuk dari Pakistan masuk Indonesia. So abrak-abrak kesesatan akan masuk di pemerintahan yang baru nanti. Percaya saudara sekalian, kita hanya mendapatkan barisan. Bagaimana caranya untuk menghadapi orang yang sudah menghina Allah? Satu contoh, tidak seperti orang bahasa berita ini. Itu ada namanya UIN Sunan Ampel di Surabaya. Kelompok tokoh liberal itu bikin poster. Apa? Jangan tinggal di Indonesia kalau menolak pluralisme. Jangan tinggal di Indonesia kalau menolak liberalisme. Dia bilang Tuhan membusuk. Kenapa mereka usah Tuhan aja yang pernah usia pernah bergerak dengan baik? Itu kan sudah dengan apalagi Anda saudara untuk membela diri Islam. Jangan mempunyai jihad onanilah pakai konferensi muktamar, itu tidak akan ada apa-apa. Hanya dengan jihad. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Satu-satunya yang mempersatukan umat Islam arifah jihad dan Al-Qur'anul Karim. Ini udah tantangan musuh-musuh Allah berani untuk hari ini. Tidak mau berani terhadapnya. Kita sudah diinjak-injak, sudah dong dikatakan mendorong mobil mogok, sudah dituduh ekstrim anti Pancasila, sudah dituduh fundamentalis, dituduh teroris, sekarang sudah macam-macam lagi. Makanya oleh sebab itu
Kita kembali. Buat apa kita tiap tahun mengadakan sholat hari raya Idul Adha? Terus kita sendiri ada di jamaah yang pergi haji pulang kali. Terus kita sendiri motong kami, jumlahnya banyak itu di situ. Dalam waktu seminggu 2 minggu bisa mengumpulkan uang berapa juta? Ini hanya untuk pelajaran. Kalau suatu saat pesantren Jonggol membutuhkan uang, sama seperti Anda menyerahkan uang untuk korban. Itu hanya latihan, tapi yang paling penting tegaknya pesantren yang nanti mau bina anak-anak generasi. Teladan Nabi Ibrahim bagaimana mendidik istri yang soleh. Sarah rela agar suaminya poligami, nikah dengan hajat, itu tempaan suami. Jangan seperti kita, kadang-kadang istrinya kita poligami nggak boleh ceramah. Buat apa kita ngaji Quran tiap Jumat? Buat apa Quran sepertinya tiap bulan? Masih menolak ayat Quran yang mutaadid. Nabi Ibrahim contoh poligami, Nabi Yakub poligami, Nabi Sulaiman poligami, Nabi Daud poligami, Nabi Muhammad SAW itu contoh teladan Rasul dalam poligami. Hati-hati ibu-ibu jangan sampai menolak, artinya penolakan ayat ini mutlak hukumnya. Kalau pernah marah, ini daging babi haram, berzina. Ini nikah halal,